Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irlanita Inintias, NIM 402190051, Prodi Perbankan Syariah B semester 5. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pendidikan dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan di Bank Syariah Indonesia atau BSI, yang diampu oleh Ibu Ika Septianawindi Antari SSI MSTAT. Di bab pendahuluan terdapat 4 hal, yaitu sumber daya manusia, pendidikan, motivasi, dan kinerja karyawan. 4 hal ini sangat berhubungan satu sama lain, di mana upaya meningkatkan kualitas SDM merupakan salah satu cara perusahaan atau bank dapat bersaing dengan bank lain. Hal ini sesuai dengan pendapat 9/21 yang mengatakan tujuan manajemen sumber daya manusia merupakan tahap pembangunan manusia seutuhnya. Guna mencapai tujuan tersebut, maka suatu bagian atau departemen sumber daya manusia harus mengembangkan, mempergunakan, dan memelihara pegawai agar semua fungsi organisasi dapat berjalan seimbang. Kemudian, hal ini juga disetujui oleh Muhmidayeli 2013 di dalam bukunya yang berjudul Filsafat Pendidikan. Ia mengatakan bahwa sumber manusia sesungguhnya mencangkup 2 kajian, yaitu fisik dan non-fisik, menyangkut kemampuan bekerja, berpikir, dan keterampilan. Sehingga peningkatan kualitas sumber daya pegawai bisa dilakukan dengan aspek non-fisik, seperti mengupayakan pendidikan yang baik. Di sisi lain, pendidikan memiliki berbagai tingkatan yang menciptakan pemahaman dan penguasaan pegawai yang berbeda-beda. Untuk itu, diperlukan motivasi agar mencapai suatu tujuan. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat Faustino 2003 di bukunya yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia. Ia mengatakan bahwa motivasi dirumuskan sebagai perilaku yang ditujukan pada sasaran. Motivasi berkaitan dengan tingkat usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam mengejar suatu tujuan. Tujuan di sini adalah meningkatkan kinerja karyawan pada suatu bank atau perusahaan. Selanjutnya, rumusan masalah di penelitian kuantitatif ini ada 3, yaitu apakah pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada Bank Syariah Indonesia? Yang kedua, apakah motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada Bank Syariah Indonesia? Yang ketiga, apakah pendidikan dan motivasi berpengaruh simultan terhadap kinerja karyawan pada Bank Indonesia? Di mana tujuan masalah tersebut adalah pertama, untuk mengetahui pengaruh pendidikan terhadap kinerja karyawan pada Bank Syariah Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan pada Bank Syariah Indonesia. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh pendidikan dan motivasi terhadap kinerja karyawan pada Bank Syariah Indonesia. Manfaat penelitian ini adalah pertama, bagi perbankan, mampu mengupayakan kualitas pendidikan dalam mendorong motivasi pegawai agar sesuai dengan tujuan organisasi dalam meningkatkan kinerja karyawan. Yang kedua, bagi pembaca, dapat memperkuat pemahaman dan bisa dijadikan masukan dalam menyikapi masalah mengenai pengaruh pendidikan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, bagi peneliti, dapat mengembangkan pengetahuan dan wawasan penulis secara teknis yang kemudian dibandingkan dengan teori yang diperoleh pada masa perkuliahan. Selanjutnya, di bab kedua, kajian pustaka penelitian ini mencangkup 4 bab, yaitu pendidikan, motivasi, kinerja karyawan, dan penilaian kinerja karyawan. Pertama, pendidikan. Pendidikan dapat didefinisikan sebagai pengaruh, bantuan, atau tuntutan yang diberikan oleh orang yang bertanggung jawab kepada anak didik untuk membentuk pribadi serta mampu menjalankan tugas dan fungsi. Maka dapat dikatakan bahwa peran pendidikan adalah sebagai landasan untuk membentuk, mempersiapkan, dan membina, mengembangkan kemampuan sumber daya manusia yang sangat menentukan dalam keberhasilan pembangunan di masa yang akan datang. Yang kedua, motivasi. Menurut Fedzal Rifai mengatakan bahwa motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik dengan tujuan individu. Hal ini sesuai dengan pendapat Abraham Maslow sebagaimana dikutip oleh Sadili Samsudin, menyatakan bahwa setiap individu memiliki kebutuhan-kebutuhan yang tersusun secara hierarki dari tingkatan yang paling mendasar sampai pada tingkat yang paling tinggi. Setiap kali kebutuhan pada tingkat yang lebih rendah terpenuhi, maka akan muncul kebutuhan lain yang lebih tinggi. Yang ketiga, kinerja karyawan. Kinerja adalah hasil yang didapatkan oleh suatu organisasi, baik organisasi tersebut
bersifat profit oriented maupun non-profit oriented yang dihasilkan pada suatu periode tertentu. Armstrong dan Barong menyatakan kinerja merupakan hasil dari pekerjaan yang mempunyai berkaitan erat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi ekonomi. Indra Bastian juga mengatakan bahwa kinerja adalah gambaran meningkatkan keberhasilan dari pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijaksanaan untuk mencapai sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang terdapat dalam perumusan skema strategis suatu organisasi. Yang keempat, penilaian kinerja karyawan. Penilaian kinerja merupakan suatu proses yang dilakukan perusahaan dalam mengevaluasi kinerja pekerjaan seseorang. Penilaian kinerja meliputi dimensi kinerja karyawan dan akuntabilitas. Aspek-aspek yang digunakan mengukur kinerja sebagaimana dikutip Shimamura adalah pertama, kuantitas kerja, yaitu pencapaian kinerja karyawan yang dapat terlihat pada diri karyawan itu sendiri pada saat bekerja, yang meliputi ketepatan waktu dalam mengerjakan pekerjaan, ketelitian dalam mengerjakan tugas, dan juga terampil dalam mengerjakan tugas. Yang kedua, kualitas kerja adalah pencapaian kinerja karyawan yang diukur atas hasil pekerjaan yang dicapai pekerja dalam bekerja. Kualitas kerja juga dapat diukur oleh output atau hasil kerja dibandingkan dengan standar output yang telah ditetapkan perusahaan. Yang ketiga, bab 3, metodologi penelitian. Jenis dan sumber data yang diperoleh penelitian ini adalah kuantitatif dan data primer dan data sekunder, di mana penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang pengumpulan data dan analisis datanya berupa angka yang diperoleh dari data primer, yaitu data yang berasal dari responden yang diolah ke SPSS. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan dan studi literatur. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, teknik analisis data yang peneliti lakukan adalah uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, regresi linear berganda, uji hipotesa, dan determinasi. Uji validitas dilakukan untuk menguji kuesioner yang peneliti ajukan kepada responden apakah layak untuk digunakan instrumen penelitian atau tidak. Yang kedua, uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini ada 3, yaitu uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedasitas. Uji normalitas adalah uji untuk mengukur apakah data yang dipakai peneliti berdistribusi normal atau tidak, sehingga dapat digunakan dalam statistik parametrik. Yang kedua, uji multikolinearitas untuk mengetahui apakah ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan antara variabel independen dengan variabel dalam model regresi. Yang ketiga, uji heteroskedasitas adalah uji untuk menilai apakah ada ketidaksesuaian varian dari residual untuk suatu pengamatan. Selanjutnya, uji regresi linear berganda. Uji regresi linear berganda merupakan salah satu uji linear di mana variabel X-nya lebih dari 1. Uji ini digunakan untuk memeriksa dan memunculkan hubungan dalam suatu variabel. Selanjutnya, uji hipotesa. Uji hipotesa ini terdapat 2 uji, yaitu uji T dan uji F. Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen atau X, yaitu dalam penelitian ini adalah motivasi dan pendidikan, terhadap variabel Y, yaitu kinerja karyawan. Sedangkan uji F digunakan untuk uji signifikansi. Terdapat pengaruh variabel X, motivasi dan pendidikan secara simultan terhadap variabel Y, yaitu kinerja karyawan.
Yang terakhir, uji determinasi menggunakan R-square. Uji ini adalah uji menentukan persentase total variansi dalam variabel Y yang diterangkan oleh variabel X. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.